Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan pengemudi ojek online menggelar doa bersama sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya Afan Kurniawan. Sementara itu momen solidaritas saat unjuk rasa terekam warganet. Aksi solidaritas digelar ratusan pengemudi ojek online di Monumen Mandala Pembebasan Papua Barat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1000 lilin dinyalakan hingga lagu kebangsaan dinyanyikan sebagai simbol kedukaan atas tewasnya rekan seprofesi mereka akibat bentrok di Jakarta. Dalam aksinya, ratusan ojol menuntut agar pelaku yang kini ditahan agar diproses hukum secara transparan hingga berharap kejadian merenggut korban jiwa tidak terulang kembali. Aksi damai ini pula sebagai momen memperingati kondisi negara yang kian memprihatinkan akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online beserta Polres Banjarnegara dan Kodim 0704 Banjarnegara, Jawa Tengah juga menggelar aksi doa bersama dan nyalakan 1000 lilin. Doa bersama digelar di Pendopo Banjarnegara, Jawa Tengah dan dihadiri Bupati beserta Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk duka cita atas mendiang Afan Kurniawan yang tewas saat demo terjadi di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dicopot dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nafa Urbah dan Ahmad Saroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung sejak Senin besok. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyebut aksi demonstrasi yang terjadi mengarah pada makar dan terorisme. Presiden Prabowo meminta kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua aksi pengerusakan fasilitas umum dan lainnya.
Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Proses pemulangan ratusan pelaku kerusuhan di depan markas Polda Jawa Tengah diwarnai isak tangis. Sementara Polda Jawa Barat memulangkan 23 pengunjuk rasa. Sebanyak 327 orang pelaku kerusuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu lalu telah dipulangkan pada pihak keluarganya. Proses pemulangan diwarnai isak tangis orang tua dan pelaku kerusuhan yang sebagian besar adalah remaja berstatus pelajar. Ratusan pelaku kerusuhan yang dipulangkan tetap harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu tertentu. Sementara 7 orang diantaranya, 1 orang dewasa dan 6 remaja akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Polda Jawa Barat mengamankan 147 orang selama aksi yang berujung anarkis di sekitar area gedung DPRD Jawa Barat. 23 demonstran dipulangkan, sementara 124 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Wisnu Wardana dan Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pasca demo, Polda Metro Jaya gelar patroli skala besar. Sementara suasana Jakarta berangsur kembali normal. Petugas bersihkan sisa-sisa unjuk rasa. Polda Metro Jaya gelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok mengerahkan 342 personil gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Pemprov. Patroli dilakukan dengan ketat. Sementara itu, suasana Jakarta berangsur kondusif. Meski tidak seramai biasanya, masyarakat tetap asik berolahraga di arena Car Free Day Sudirman Tamrin pada Minggu pagi. Petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjaga tepat di Bundaran Senayan hingga CFD selesai pukul 10 pagi. Kondisi pusat perbelanjaan di kawasan Blok M Kebayoran Baru juga normal. Stand dan kios-kios di pusat perbelanjaan terlihat beraktivitas seperti biasa. Para pengunjung pun bisa berbelanja dengan santai dan tenang. Sementara kondisi ruas Jalan Kuitang Raya, tepatnya di depan Makobrimob, kembali normal. Hanya nampak puing sisa unjuk rasa. Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya ditutup kini sudah bisa dilintasi warga. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memastikan fasilitas umum yang rusak akibat demo akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali. Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan tarif gratis Transjakarta di MRT selama sepekan ke depan. Tim iNews melaporkan. Jalan yang dijadikan lapangan untuk berunjuk rasa warga dibersihkan petugas pemadam kebakaran Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas menyemprotkan air untuk menghilangkan sisa pembakaran ban bekas di sejumlah titik jalan yang ada di sekitar area DPRD Jawa Barat. Sebelumnya, aksi demonstrasi massa dibubarkan petugas kepolisian. Meski demikian, beberapa fasilitas umum serta kendaraan dirusak oleh massa seperti rambu lalu lintas dan warung UMKM.
Sementara itu, puluhan anggota TNI dikerahkan bersama BPBD, Damkar relawan membersihkan puing di area gedung DPRD dan kantor Wali Kota Pekalongan. Pembersihan dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi bangunan yang rapuh dan berpotensi ambruk sewaktu-waktu. Tim iNews melaporkan.